lagi pemotretan hasil pertemuan lepas di Candi Wates Umpak. Nah, yang cantik itu Mbak Ella ya, Mbak Ella cantik banget. Dan di sini juga ini yang belum difoto, masih habis dicuci. Teman-teman lepas ini pecahan-pecahan lagi dikeringkan ya. Dan ini hasil galian kemarin hari ke-8 Nah, ini terakhir proses penggalian ekavasi hari ke-8. Nah, di sana ada para penggiat sejarah juga, orang-orang elit. Ini sebelah sisi selatan atau sisi kidulnya makam keramat ini ya. Ternyata di bawah makam ini terdapat sebuah bangunan kuno era Majapahit yang sangat indah. Ini lagi proses ekavasi. Sudah terlihat tembok sisi selatannya ini. Nah, ini bagian depan dari komplek Candi Wates Umpak. Ya. Nah, disinilah yang ditemukan kemarin kerangka manusia ya, karena di sini emang menurut data dari Belanda emang makam, sehingga tahun sekitar 1880 1890 emang makam ya. Jadi kerangkanya itu kerangka era kolonial, bukan kerangka era kerajaan. Hakim mencatat analisa ekavasi hari ini. Nah, dan ini adalah relief unik sekali, seperti rantai, kurang tahu artinya. Terus ini bagian-bagian sudut candi ya. Temuan-temuan yang masih misteri belum ditemukan. Semoga besok banyak terjawab misteri Candi Wates Umpak. Semangat buat tim BPJP dalam ekavasi agar bisa menguak sejarah kejayaan Majapahit di wilayah Mojokerto sini, terutama Trowulan sini. Nah,
bisa melihat langsung proses ekskavasi di Candi Wates Umpak, Wates Umpak. Nah, Trawulan, Mojokerto. Ya, dan di atas sana adalah makam yang dikeramatkan warga. Nah, selain itu di sisi pojok terdapat batu umpak, itu batu umpak dan batu umpang. Nah, ini batu lumpang yang cukup besar sekali, serta ini pecahan batu pipisan. Itu juga batu pipisan, serta ini buat biasanya mukul senjata atau pisau atau semacamnya. Jadi ini beberapa kali digali. Nah, masih belum menemukan struktur yang tertata. Lain sama sebelah tadi, sebelah barat dan sebelah selatan sudah ditemukan tembok. Dan ini kita menuju ke makam. Nah, ternyata makamnya ini ada yang terbuat dari yoni. Kok yoni, lingga. Nah, ini ada 4 makam yang batanya ini bata kuno. Nah, ini, dan yang paling unik adalah makam sebelah barat sini, yaitu terbuat dari lingga, batu lingga ya. Terus kalau ini batu biasa dan bata kuno. Terus masih ada orang ritual di sini. Nah, berarti ini bangunan pagar ini dibuat tahun 94. Seperti ini, di bawah makam sini ternyata emang sebuah bangunan kuno yang tertutup dan lebih tinggi dari yang bawah ini. Nah, bangunan lebih tinggi dari bawah di area persawahan. Cukup dalam sekali. Pohon serut, dan itu kayunya unik sekali. Kayunya unik, sangat kuno sekali, menampakkan kekunoan di wilayah situs Candi Wates Umpak. Nah, cukup sekian review kali ini di Candi Wates Umpak di ekskavasi tahap 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak zaman banyak tahu banyak. Menurut BPCB ini termasuk candi apa ini, Pak? Kami belum bisa memastikan candi apa, tapi Ya. dari temuan yang ada berupa fragmen tembikar, ada wadah, terus ada genteng, ada ugel, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya untuk kebutuhan sehari-hari, yang kemungkinan kami masih merujuk pada sebuah komplek bangunan ya. Jadi ini hanya sebuah ruang yang sebenarnya ada ruang besar yang dibatasi oleh dinding-dinding gitu. Terus kemarin ada penemuan kerangka manusia itu. Rangka manusia ini ya kita tidak jadi sebuah hal yang unik gitu ya, karena memang area di sini berdasarkan peta
topografi Belanda tahun 1882 hingga 892, Ya. area ini sudah dikatakan sebagai makam, pemakaman. Jadi bisa jadi ketika kita lakukan ekskavasi atau penggalian tanah dengan kedalaman tertentu mungkin akan menemukan sebuah rangka manusia gitu. Terlebih kalau dilihat dari temuan itu kan memang dia ada sedikit merusak struktur gitu ya, struktur bata itu dia kasih perlubangan untuk meletakkan meletakkan mayatnya gitu. Yang rangkaannya yang tertinggal kan rangka gitu. Rangkanya sudah menghadap ke barat dengan posisi membujur utara selatan. Berarti kisaran abad Ya 18 kemungkinan kalau ya. dia membuat peta sekitar tahun itu dan dikatakan di sini sudah makam, berarti bisa jadi dia lebih tua gitu. Tapi tidak tua terus kemudian dikatakan itu sebagai masa Majapahit atau apa, enggak. Ya. Berarti era kolonial masa itu ya. Bisa jadi. Berarti ini bukan tempat pemujaan, candi pemujaan zaman dulu, belum bisa bisa. seperti itu. Ini memang sudah masuk ke hari ke-9, itu pun juga kita berupaya untuk melihat. Pertama kan ini namanya ekskavasi ekskavasi masih sifatnya eksplorasi ya. Kita melihat untuk bagaimana sih sebenarnya potensi arkeologi yang ada di situs ini. Sudah 14 tahun situs ini ditemukan tapi belum pernah dilakukan ekskavasi. Jadi ini merupakan ekskavasi pertama yang ya saat ini selama 10 hari ini kita berupaya untuk melihat seperti apa sih sebenarnya denahnya. Lalu dengan temuan-temuan itu kita coba membuka kemungkinan apakah ini ruang untuk apa, fungsinya apa gitu. Tetapi hingga hari ke-9 ini kita masih tetap terus meraba gitu. Sebenarnya apa? Mungkin semoga hari besok 10 kita masih bisa memastikan, minimal di hari ke-10 itu kita bisa menemukan data-data yang kemarin selama 9 hari ditemukan, terus kemudian kita rangkai menjadi sebuah hipotesis awal gitu. Nah, masih tetap berpendapat bahwa ini merupakan sebuah ruang yang sebenarnya ada ruang-ruang lain gitu. Nah, ruang-ruang lain itu kita belum tahu, tetapi hanya yang jelasnya di sini ada sebuah ruang yang di tengah ini ada ruang yang memiliki atap dari bahan genteng, lalu kemudian ada ukel, ada hubungan atap begitu. Berarti ada kalau ada semacam itu kan berarti dia bertiang tuh. Betul saja yang kita ketahui. Mungkin ada profannya. Kalau profan itu dikatakan profan itu kan ada profan, ada sakral lah. Profan itu untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya tidak sakral, tidak suci. Nah, mungkin saja ada ruang suci di pembagian ruang secara kompleks besarnya. Kita yang belum bisa pastikan. Untuk ekskavasinya berapa hari? 10 hari. 10 hari. Berarti besok terakhir ya? Ya, besok terakhir. Bisa boleh lihat-lihat ya Pak ya? Boleh. Terima kasih ya di luar supaya teman-teman juga tidak terganggu. Ya, monggo saja. Terima kasih Pak.